Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Melia Lentalik. Di sini saya sebagai moderator ingin menjelaskan tentang aplikasi pengolahan data Puskesmas Merdeka. Di sini saya tidak sendirian, saya memiliki rekan-rekan dan teman-teman, yaitu Desa Ayu Putri, ada Bagja Fainaka Aidil Mitra, dan Irwansyah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang Puskesmas. Puskesmas merupakan suatu fasilitas layanan kesehatan yang melayani masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat, termasuk diantaranya pelayanan kesehatan seperti UGD, pengobatan umum, pengobatan gigi, persiapan obat, pemasangan KB, imunisasi, pemeriksaan ibu hamil, pemeriksaan anak, gizi anak, dan pengecekan tes kolesterol dan gula darah, dan pelaksanaan vaksin COVID-19. Proses pengolahan ATK Puskesmas, pengolahan ATK pada saat ini masih dilakukan secara manual, di mana dalam pemesanan barang ATK, pengecekan stok barang, serta pembuatan laporan masih menggunakan kertas yang kemudian diinput ke dalam skop Excel atau disebut spreadsheet, sehingga belum optimal dan dalam menghasilkan laporan cepat, akurat, dan relevan, yang masih membutuhkan waktu lama sehingga dinilai kurang efektif. Dengan demikian masih sering terjadi kesalahan informasi. Oleh karena itu, Puskesmas Sekip ingin membangun aplikasi pengolahan data ATK pada Puskesmas Merdeka berbasis web sendiri untuk mempermudahkan admin dan gudang untuk mengecekkan apakah persediaan barang ATK masih atau tidak. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulisan mengambil proposal yang berjudul aplikasi pengolahan data ATK pada Puskesmas Merdeka. Baiklah, di sini saya akan lanjutkan yang akan dijelaskan rumusan masalah dengan dengan Bagja. Kami persilakan. Oke, baiklah, di sini saya Bagja Fainaka Aidil Mitra. Di sini saya bertugas untuk membuat ruang lingkup dan metodologi penelitian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan suatu rumusan masalah yang terkait dengan penelitian, yaitu bagaimana membuat aplikasi pengolahan data ATK pada Puskesmas Merdeka dan dapat mempermudah admin dan gudang mengecek apakah persediaan barang ATK masih ada atau tidak. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan dari penyusunan laporan proposal skripsi ini adalah membuat sebuah aplikasi pengolahan data ATK pada Puskesmas Merdeka berbasis web yang dapat membantu admin dan gudang membuat laporan rencana pemakaian barang untuk pengajuan anggaran tahunan yang akan datang. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih, Bagja. Sini saya akan melanjutkan manfaat penelitian akan dijelaskan oleh Desa. Oke, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu dibagi menjadi 3 macam, manfaat bagi mahasiswa, manfaat bagi akademik, dan manfaat bagi puskesmas. Yang pertama, manfaat bagi mahasiswa dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu dapat mempunyai gambaran dunia kerja yang nantinya bisa digunakan bagi mahasiswa apabila telah selesai masa perkuliahannya. Yang kedua, dapat menggunakan pengetahuan yang telah didapatkan selama masa perkuliahan dalam bidang membuat aplikasi. Yang kedua, manfaat bagi akademik dibagi menjadi 2 macam, yaitu dengan adanya praktik kerja lapangan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi bagi mahasiswa dan mahasiswi selanjutnya. Yang kedua, sebagai acuan bagi akademik untuk melanjutkan penelitian di masa yang akan datang. Yang ketiga, manfaat puskesmas meliputi mempermudah admin dan gudang mengecek apakah persediaan
ketersediaan barang ATK masih atau tidak. Dua, memudahkan untuk belanja. Yang ketiga, mempermudah pembuatan laporan tahunan. Selanjutnya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang landasan teori atau penelitian terdahulu. Dibagi menjadi 6 macam, yaitu website, aplikasi, MySQL, PHP, database, dan flowchart. Yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit tentang website. Website merupakan kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar, diam atau gerak, animasi, suara, dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait dan masing-masing dihubungkan dengan jaring-jaringan halaman. Yang kedua, aplikasi. Aplikasi adalah penggunaan dalam suatu komputer atau instruksi atau instruction atau pernyataan yang disusun sedemikian sehingga komputer dapat memproses input dengan output. Yang ketiga, MySQL. MySQL adalah sebuah software open source yang digunakan untuk membuat sebuah database. Yang keempat adalah PHP atau Hypertext Preprocessor, yaitu adalah suatu bahasa pemrograman yang digunakan untuk menerjemahkan basis kode program menjadi pemrograman kode mesin yang dapat dimengerti oleh komputer yang bersifat server-side yang ditambahkan ke HTML. Yang kelima, database. Database merupakan sebuah fungsi yang menghasilkan nama dari database yang sedang digunakan server. Dan keenam, flowchart. Flowchart menggambarkan urutan logika dari suatu prosedur pemecahan masalah, sehingga flowchart merupakan langkah-langkah penyelesaian masalah yang dituliskan dalam simbol-simbol tertentu. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Desa. Di sini adalah landas kerangka penelitian yang akan dijelaskan oleh Bansha. Dengan Bansha, kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Irwansa, NPM 0211-9005, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya bertugas membuat kerangka penelitian, jadwal dan tempat penelitian, dan PowerPoint. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan materi kerangka penelitian. Yang pertama, identifikasi masalah. Website mengolah data persediaan barang ATK dan pengecekan persediaan barang. Dan yang kedua, teori pendukung. Meliputi website, aplikasi, MySQL, PHP, dan database. Yang ketiga, metode yang digunakan adalah metode waterfall. Dan yang keempat, alat perancangan sistem. Meliputi flowchart, ERD, DFD, dan yang terakhir, hasil. Hasil yang diperoleh adalah aplikasi pengolahan data ATK pada Puskesmas Merdeka, sebuah website yang berisikan data stok barang dan data petugas karyawan. Selanjutnya metode penelitian. Teknik pengumpulan data di sini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, observasi, wawancara, dan studi pustaka. Di sini ada observasi dikarenakan peneliti merupakan karyawan di Puskesmas Merdeka, maka penulis melakukan pengamatan langsung pada bagian inventory barang ATK setiap saat untuk memperoleh data dan informasi, mencatat berbagai unsur penelitian, dan menganalisa sistem semi komputerisasi inventory barang alat tulis kantor yang berjalan saat ini, sehingga mengetahui berbagai elemen tersebut sebagai bahan untuk memenuhi laporan skripsi ini. Dan yang kedua ada wawancara. Di sini peneliti melakukan sebuah wawancara atau tanya jawab yang penulis ajukan kepada karyawan Puskesmas, yaitu dengan Ibu Vera Dwinisa, sarjana ekonomi, untuk memperoleh informasi yang lebih akurat tentang inventory. Inventory barang dan alat tulis kantor pada Puskesmas Merdeka Palembang, dan juga untuk mengatasi kendala yang berada pada inventory barang ATK, yaitu masih harus mengisi form terlebih dahulu untuk memesan barang ATK tersebut dan memesannya ke bagian gudang melalui email secara manual. Dan yang terakhir ada studi pustaka. Studi pustaka sangat membantu penulis dalam penyelesaian laporan skripsi ini. Karena dengan studi pustaka, penulis dapat mempelajari literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dan sebagai pendukung objek penelitian dengan melakukan perbandingan terhadap teori yang sudah ada melalui buku dan jurnal. Itu saja penjelasan dari saya.
Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Irwansyah. Di sini terima kasih. Inilah presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang ingin bertanya, saya buka sesi pertanyaan. Ada 2. Siapa yang ingin bertanya? Baiklah, untuk Dimas, kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 4. Ya, Saya ingin bertanya, kan tadi ada yang namanya metode observasi. Saya mau bertanya, metode observasi yang bagaimana yang kalian lakukan untuk menentukan penelitian di puskesmas tersebut? Terima kasih. oke, terima kasih. Selanjutnya, Martino, silakan yang ingin bertanya. Oke, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya Martino dari kelompok 5. Kelompok 5 kelompok 7, sorry. Akan menanyakan sebuah pertanyaan. Dari yang kalian jelaskan tentang latar belakang tuh kan tentang bagaimana persediaan barang stok atau yang lain tuh kan tentang di puskesmas itu. Coba jelaskan metode apa saja dalam coding, maksudnya coding apa saja yang kalian gunakan pada saat itu? Apakah itu bersifat umum atau bersifat untuk admin aja? Terima kasih. Oke, terima kasih. Sini saya akan menampung pertanyaan dari kalian. Mohon waktunya untuk ingin didiskusikan lagi. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dimas dari kelompok 5 ya, Mas ya. Kelompok Dan 4. Dimas, Kelompok 4. oh kelompok 4 ya, maaf ya. Nah, di sini pertanyaan Dimas tadi, observasi yang bagaimana yang kalian lakukan
di Puskesmas Merdeka ya. Nah, sini saya akan menjawabnya. Observasi adalah salah satu cara untuk pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Penulis melakukan pengamatan secara langsung untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh Puskesmas Merdeka. Contohnya, kami kan di situ ngambil contoh judul pengolahan data ATK nih. Berarti kami mengambil pengamatan tentang apa saja yang dibutuhkan di ATK itu. Misalkan kayak alat tulis kantor, kayak pena, pulpen, dan sebagainya gitu. Itulah yang kami lakukan, observasi yang kami lakukan di Puskesmas. Dengan Dimas, apakah jawabannya udah tepat atau gimana? Halo Iya, sudah. Dimas. Terima kasih. Oke, terima kasih Dimas. Baiklah, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Martino. Martino tadi kelompok 7 ya? Iya benar, Halo. kelompok 7. Oke, di sini saya akan menjelaskan. Tadi pertanyaan Martino tuh jelasin tentang apa saja yang kalian pakai, codingan jenis apa maksudnya ya, dalam aplikasi yang kelompok kami, gitu ya. Halo. Iya benar. Nah, di sini saya aplikasi yang kami gunakan itu pengolahan data ATK berbasis web. Aplikasinya di situ yang digunakan itu ada 2, yaitu admin dan admin inventaris dan admin gudang. Di situ kalau admin inventaris itu kerjaannya untuk menginput data masuk dan data keluar. Kalau petugas gudang itu hanya untuk mengambil data ATK-nya saja. Udah, itu aja. Dengan Martin, apakah sudah jelas jawabannya? Martino. Oke, maaf tadi, sorry lagi dipanggil tadi. Sudah Oke. jelas Terima kasih jawabannya? atas jawabannya. Tadi aku juga dengar untuk admin saja ya tadi ya. Ya, admin Oke. dan petugas inventaris itu admin. Terima dan kasih petugas atas gudang. jawabannya. Saya puas. Oke, terima kasih buat Dimas dan buat Martin Ngolah sudah dong, hadir Martin nih, dengar. di Zoom kami Kerap yang ulang, sudah tutupannya, Jo. berpartisipasi. Untuk itu saya akhiri presentasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.